Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di pembahasan praktikum komputer akuntansi. Untuk kali ini kita akan mencoba membedah soal uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2021-2022. Kita akan membedah untuk paket 3. Paket 3 ini menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan dagang dengan metode persediaan average. Pada praktikum kali ini kita akan mencoba membedah komputer akuntansi jika dikerjakan menggunakan software Accurate. Oke, pertama-tama kita harus menyiapkan dulu berdasarkan data di soal ini. Kita harus menyiapkan data Excel-nya. Excel-nya yang perlu disiapkan ada 7 file, ini sudah saya siapkan, dari daftar akun sampai dengan daftar aset tetap rincian. Nah, ini PT Jayatama. Nah, saya bukakan soalnya. Ini soalnya, soal kita bukakan yang P3 praktik. Nah, sambil menunggu, saya tutup saja. Ini sambil menunggu soalnya siap, ini dia soalnya seperti ini. Kemudian dari soal ini, kemudian kami sudah siapkan data Excel-nya. Ada 7 tadi data Excel-nya. Ini dia, dari mulai daftar akun sampai daftar aset tetap rinciannya. Kita mulai saja, karena ini sudah saya siapkan. Bagi saudara-saudara yang menginginkan daftar ini, daftar Excel-nya ini, data Excel-nya ini, silahkan menulis di kolom komentar. Tinggalkan nama, alamat email saudara sekalian. Nanti insya Allah saya kirimi lewat email. Ya, ini saya tutup saja. Kita buka Accurate kita. Kemudian buat data perusahaan baru, kita cari tempat menyimpannya. Misalnya punya saya ini, saya simpan di D. Misalnya saya kasih nama Jayatama 3. Kemudian kita pilih create, pilih OK. Ini menunggu beberapa saat, ada yang cepat, ada yang agak sedikit lama, tergantung dari spesifikasi komputer masing-masing. Kita tunggu saja dengan sabar. Oke, sambil menunggu ini kita bisa membuka soalnya. Nih, soalnya seperti ini. Nih, identitas perusahaannya, kemudian daftar akunnya, kemudian neraca saldo awalnya per 30 November 2021, kemudian saldo piutang, kemudian saldo utangnya, kemudian persediaannya, ini sudah disediakan semua. Kita tinggal mengerjakannya menggunakan Accurate. Nah, dari data ini tadi yang saya sampaikan, kita membuat file data Excel-nya untuk kita imporkan nanti di program Accurate kita. Sekali lagi, bagi saudara-saudara yang menginginkan file Excel-nya, bisa menulis di kolom komentar alamat email, nanti saya emailkan ke saudara-saudara sekalian. Ini sudah proses, hampir selesai. Oke, sudah selesai. Kemudian kita diminta untuk ngisi kata kunci. Kata kuncinya adalah supervisor sama.
Kemudian kita diminta untuk memilih pakai bahasa apa yang kita ingin gunakan. Kita pilih bahasa Indonesia, kita pilih lanjut. Kemudian persiapan apa yang diinginkan, kita pilih yang mahir, kemudian pilih lanjut. Kemudian langkah 1 dari 20. Langkah 1 ini kita diminta untuk mengisi mata uang yang digunakan di perusahaan tersebut. Kita pilih tambah. Namanya adalah rupiah. Kemudian nilai tukarnya 1, nama negaranya Indonesia, kemudian simbolnya adalah Rp. Kita pilih OK. Apakah ingin membuat default? Kita pilih yes. Langkah 1 sudah selesai, kemudian pilih lanjut. Ke langkah kedua, kita isikan identitas perusahaan, nama perusahaannya kita isikan. Kemudian tanggal mulai atau tutup buku ini kita isikan tanggal neraca saldo awal 30 November 2021. Tahun fiskalnya kita isi tahun 2021. Kemudian default periodenya biarkan saja. Kita pilih lanjut. Kita diminta langkah ketiga ini diminta untuk mengisi informasi perusahaan. Ini masukkan data nomor seri pajak, NPWP dan lain sebagainya. Kali ini saya lewati. Yang perlu diperhatikan adalah tanggal pengukuhan. Tanggal pengukuhan ini misalnya akan saya isi 1 Januari 2010. Kemudian pilih lanjut. Langkah keempat adalah membuat daftar akun. Dalam hal membuat daftar akun ini, kita akan mengimpor dari daftar yang tadi sudah dibuat, yang sudah saya siapkan Excel-nya tadi. Langkahnya pertama, hapus dulu ini akun-akun yang ada di sini dengan klik tombol hapus. Kemudian pilih OK. Dihapus semua sampai semua terhapus. Ada satu yang tidak bisa dihapus, yaitu return earning. Biarkan saja, nanti kita akan hapus di akhir. Sudah habis. Kemudian kita imporkan sekarang data Excel yang tadi sudah dibuat, kita imporkan ke sini. Caranya klik di sini untuk impor dari berkas. Kita cari berkasnya ini, klik di sini, kemudian kita cari file kita tadi, nyimpennya di mana. Ini kita cari tempat nyimpennya tadi. Ini punya saya simpen di sini, open. Tipe filenya kita pilih yang Excel. Kita pilih yang nomor 1, daftar akun Jaya Tama. Kita pilih open. Kemudian ambil data. Ambil data, kalau nggak bisa diulangi seperti ini, nggak berhasil ngambil data, ini seperti ini di OK saja, kemudian ambil data lagi. Ambil data lagi. Nah, ini sudah bisa. Intinya kalau tidak bisa diulang lagi, harusnya langsung sekali bisa, tapi ini mungkin bermasalah di Excel-nya. Jadi, kalau menemui kasus seperti tadi, ditutup saja, kemudian ambil data ulang. Kemudian ini saya bedakan menjadi 3 bagian. Bagian 1 paling atas ini bagian 2, ini bagian 3. Setelah ambil data, kita bawa ke bagian 3, hapus baris pertama bagian 3 ini. Klik kanan, hapus. Pilih yes. Kemudian kita naik ke bagian 1, ini bisa kita kecilkan. Kita sempitkan supaya mata kita tidak cepat lelah. Kita definisikan. Di sebelah kolom di sebelah kiri ini didefinisikan di kolom sebelah kanan ini. Oke, contoh. Nomor akun kita definisikan ke nomor akun. Dan seterusnya. Nama akun ke nama akun. Tipe akun ke tipe akun. Nah, tipe akun minta didefinisi lagi, kasbank ke kasbank, akun piutang ke akun piutang, aktiva lancar lainnya ke aktiva lancar lainnya, persediaan ke persediaan, aktiva tetap ke aktiva tetap, akumulasi penyusutan ke akumulasi penyusutan.
kemudian akun hutang ke akun hutang, akun utang lancar lainnya, hutang lancar lainnya, utang jangka panjang ke akun utang jangka panjang, ke utang jangka panjang, ekuitas ke ekuitas. Ini tinggal menjodohkan saja. Kita definisikan pendapatan ke pendapatan, masih ada ini di bawahnya, HPP ke HPP, kemudian beban ke beban, pendapatan lain-lain ke pendapatan lain-lain, beban lain-lain ke beban lain. Nih, oh ternyata sudah habis, kita pilih OK, pindah di bawahnya sini, mata uang ke mata uang, rupiah jodohkan atau definisikan ke rupiah, kemudian saldo awal ke saldo awal, per tanggal pilih saldo per tanggal. Nah, selesai bagian 1 di atas, kita ke bagian 2. Jika bagian 2 ini ada yang perlu didefinisikan, silahkan didefinisikan, tapi jika tidak, langsung klik impor data. Kita klik impor data. Akan muncul 49 data terimpor, 0 data gagal. Kita pilih OK. Jadi kita tidak usah ngetik satu-satu, kita cukup ngambil data Excel tadi. Masih di langkah keempat, kita harus mengisi ekuitas saldo awal dan akun laba ditahan yang ada di bawah ini. Kita mulai dari yang bawah dulu, akun laba ditahan. Kita pilih yang opening balance. Kemudian ekuitas saldo awal kita pilih yang opening balance ini. Jadi isinya di sini opening balance equity, opening balance equity. Kemudian pilih lanjut. Setelah pilih lanjut, kita definisikan untuk akun default mata uang. Ini sudah ada 2 kotak di bawah. Kemudian pembayaran di muka penjualan kita isi dengan account payable. Pembayaran di muka pembelian account receivable. Diskon penjualan sales diskon, kita cari sales diskon. Kemudian laba rugi terrealisir, laba rugi tak terrealisir ini dikosongin saja karena di perusahaan itu akun ini tidak digunakan. Kemudian silahkan pilih lanjut. Langkah ke-6. Langkah ke-6 adalah mengisi syarat pembayaran dan kode pajak. Syarat pembayaran kita bisa melihatnya di soal di bagian penjualan dan pembelian. Di sini ada term ini 3/15 N/45. Kemudian nanti di penjualan ada 2/10 N/30. Tambah lagi biasanya ada penjualan dan pembelian tunai. Jadi nanti ada 3 syarat, 3/15 N/45, kemudian 2/10 N/30. Ini dia. Nah, caranya memasukkan di sini kita tinggal pilih tambah seperti ini. Kita masukkan jika membayar antara 15 hari akan dapat diskon 3%, jatuh temponya adalah 45 hari. Kita pilih OK. Sudah jadi 3/15 N/45. Kemudian yang kedua, tambah, pilih jika membayar antara 10 hari akan mendapat diskon 2%, jatuh temponya 30 hari. Kita pilih OK. Maka syarat yang kedua adalah 2/10 N/30. Satu lagi untuk yang tunai. Kita pilih tambah lagi. Jika membayar antara 0 akan dapat diskon 0, jatuh temponya 0. Tunai saat pengantaran atau COD-nya dicentang, kita pilih OK. Nah, 3 syarat sudah ada. Ini tinggal nyalin saja pada kebijakan akuntansi di soal. Kemudian untuk pajak kita tambahkan. Pajak ini kita ngambilnya dari daftar akun bisa, ini jadi atau penjualan pembelian juga bisa. Ini ada VAT out, ada VAT in. Berarti yang digunakan adalah VAT, atau lihat di daftar akun. Nah, ini dia. Ada VAT, berarti kode pajaknya menggunakan VAT. Namanya adalah VAT. Kemudian nilainya adalah 10.
kodenya kita isi dengan text, kemudian keterangannya value text seperti ini. Kemudian akun penjualan, ketika terjadi penjualan maka di sini adalah VAT out. Ketika terjadi pembelian maka akun pajaknya adalah VAT in seperti ini. Pilih OK. Selesai untuk langkah ke-6. Kemudian lanjut langkah ke-7, tipe pelanggan dan metode pengiriman. Ini biarkan saja karena di soal tidak menyebutkan tipe pelanggannya dan metode pengirimannya, maka ini biarkan saja. Kemudian lanjut langkah ke-8. Langkah ke-8 kita mengisikan pelanggan. Pelanggan juga tadi sudah disiapkan data Excel-nya, kita tinggal ngimpor saja. Klik di sini untuk impor dari berkas, ini di sini kita klik. Kemudian dicari berkasnya, nyimpennya di mana. Filenya pilih yang Excel. Pelanggan itu adalah customer. Ini pilih yang nomor 2, pilih open, ambil data. Ini seperti ini lagi, di OK saja, ambil data lagi. Mungkin ada yang beberapa kali, ada yang langsung. Ini tergantung Excel-nya, barangkali berbeda Excel-nya. Tidak apa-apa, diulang saja. Kemudian setelah ambil data, ini ke bagian 3, hapus baris pertama bagian 3. Kemudian naik ke bagian 1, kita jodohkan bagian 1. Nomor pelanggan, definisi ke nomor pelanggan. Nama pelanggan, pilih nama pelanggan. NPWP, pilih nomor pajak. Kemudian alamat, pilih alamat 1. Nomor telepon ke nomor telepon. Termin ke syarat, kita pilih syarat. Syarat, ini dia. Kemudian ini kita definisi lagi 2/10 ke 2/10, COD ke COD. Seperti ini, kita pilih OK. Terus mata uang, kita jodohkan ke mata uang. Ini dia. Rupiah ke rupiah. Ini di bawahnya masih ada, di scroll ke bawah. Nomor faktur. Nomor faktur saldo awal. Nomor faktur saldo awal, ini dia. Tanggal faktur, saldo per tanggal. Saldo awal, saldo awal. Pajak 1, pajak pertama. P ke VAT. Oke, sudah selesai. Kemudian lihat di bagian 2. Bagian 2 ternyata masih ada yang perlu didefinisikan. Tipe pelanggan kita pilih yang umum. Kemudian kalau sudah impor data. 5 data terimpor, 0 data gagal, kita pilih OK. Langkah ke-8 sudah. Lanjut langkah 9, pemasok. Langkahnya sama, data pemasoknya sudah di Excel, kita tinggal impor saja. Klik di sini untuk impor dari berkas. Kemudian cari filenya, tipenya yang Excel. Pemasok, pilih supplier, pilih open, pilih ambil data. Kita pilih OK saja, kita ambil data lagi. Ini ada yang langsung bisa, ada yang tidak bisa. Kalau terjadi gagal seperti ini, ambil data lagi. Oke. Kemudian hapus baris pertama bagian 3. Naik ke bagian 1, definisikan bagian 1. Ini dikecilkan saja supaya dipersempit kolomnya, supaya mata kita tidak cepat lelah. Nomor pemasok, pilih nomor pemasok. Nama pemasok, nama pemasok. NPWP, nomor pajak. Nomor pajak. Alamat, alamat 1. Nomor telepon, nomor telepon. Termin syarat.
3/15 ke 3/15. Kemudian mata uang ke mata uang. Rupiah ke rupiah. Nomor faktur saldo awal. Tanggal faktur saldo per tanggal. Saldo awal ke saldo awal. Pajak 1 ke pajak pertama. T ke VAT. Oke. Sudah habis. Lihat di bagian 2 tidak ada yang perlu didefinisikan lagi, berarti langsung impor data. Klik impor data. 2 data terimpor, 0 data gagal. Pilih OK. Seperti ini langkah 9. Selanjutnya lanjut langkah ke 10. Proyek dan daftar departemen ini dilewati saja. Ini untuk perusahaan manufaktur. Kita lanjut. Gudang dan kategori barang. Gudang dan kategori barang biarkan juga, gudangnya gudang center, kategori barangnya biarkan kosong karena di soal juga tidak ada. Pilih lanjut. Langkah 12. Langkah 12, akun default barang. Nah, ini kita harus mengisi persediaan. Kalau ada persediaan, akun yang digunakan adalah merchandise inventory. Penjualan sales of merchandise. Retur penjualan sales return. Diskon penjualan sales diskon. Seperti ini. Akun dalam barang pengiriman merchandise, harga pokok cost of goods sold, retur pembelian ke merchandise, akun biaya. Akun biaya kita masukkan ke akun biaya. Ini akun biaya kita boleh masukkan ke cost of goods sold. Kemudian akun barang belum ditagih, pilih accrued expense. Seperti ini. Pilih lanjut. Kemudian langkah 13 juga biarkan saja. Akun default pesanan produksi ini juga untuk perusahaan manufaktur, biarkan saja. Lanjut. Langkah ke-14, metode persediaannya kita pilih rata-rata. Kemudian kita pilih lanjut. Informasi barang, informasi barang ini berarti daftar persediaan kita. Ini juga sudah disiapkan tadi data Excel-nya, kita tinggal ngimpor saja. Klik di sini untuk impor dari berkas. Cari berkasnya. Tipenya pilih Excel, kita pilih yang daftar persediaan. Pilih open, ambil data. Oke. Ambil data. Nah, ini dia. Langkahnya sama, hapus baris pertama bagian 3. Naik ke bagian 1, kita definisikan. Item number, nomor barang, nama produk, deskripsi barang, kuantitas, unit 1, unit 1. Harga per unit pilih abaikan, total biaya. Total biaya, ini di atas ini. Total biaya, pajak pembelian, kode pajak pembelian. Kode pajak pembelian. Ini dia. T ke VAT. Kemudian pajak penjualan, kode pajak penjualan. Ini dia. T ke VAT, pilih OK. Kemudian tipe barang, bagian 2 nih, tipe barang kita jodohkan ke persediaan. Tipe persediaan ke barang jadi. Sudah selesai. Bagian 2 sudah selesai, pilih impor data. Oke. Selesai langkah 15. Lanjut langkah 16. Kita mengimpor tipe aset tetap kena pajak. Kita klik di sini untuk impor dari berkas. Cari berkasnya. Pilih Excel.
Kita pilih yang nomor 5. Open, ambil data. Di oke, ambil data lagi. Udah selesai. Kemudian hapus baris pertama bagian 3, klik kanan hapus, naik ke bagian 1, kita jodohkan bagian 1, kita definisikan ke bagian 1. Golongan aset, golongan aktiva tetap pajak, umur ekonomis pajak, metode penyusutan pajak. Tidak disusutkan, ini minta didefinisikan ke tidak terdepresiasi, garis lurus ke metode garis lurus. Ini pilih oke. Kemudian ke bagian 2, bagian 2 sudah tidak ada yang perlu didefinisikan lagi. Langsung impor data. 4 data terimpor, 0 data gagal, pilih. Langkah 16 sudah, lanjut langkah 17. Langkah 17 sama, tipe aset tetap. Kita klik di sini untuk impor dari berkas. Cari berkasnya. Pilih Excel, pilih yang nomor 6. Pilih open, ambil data. Call was rejected by Collie. Kalau seperti ini di oke aja, kemudian coba ambil data lagi. Oke, nggak mau, ini juga ambil data lagi. Waduh, ini ada apanya ini? Ya, ambil data. Masih belum mau. Ada apa ini kok belum mau? Nah, sudah mau. Oke. Hapus baris pertama bagian 3. Naik ke bagian 1, kita definisikan bagian 1. Jadi ketika ngambil data tadi, ada beberapa komputer yang seperti punya saya ini, nggak usah khawatir, kita oke saja ambil data lagi. Tapi kalau langsung sekali bisa, harusnya sekali bisa. Oke, tipe aset tetap, tipe aktiva tetap. Golongan aset tetap pajak, golongan aktiva tetap pajak. Kita jodohkan, tidak disusutkan, bangunan permanen ke bangunan permanen. Golongan 2 garis lurus, golongan 2 garis lurus, golongan 4 garis lurus, golongan 4 garis lurus. Oke, ini udah habis. Bagian 2 nggak ada yang perlu didefinisikan, impor data. Oke, selesai langkah 17, lanjut langkah 18. Pilih lanjut langkah 18. Ini rincian aset tetap yang kita miliki, kita masukkan di sini. Sudah disiapkan Excelnya, kita tinggal klik di sini untuk impor dari berkas. Cari berkasnya. Pilih Excel, pilih yang nomor 7. Open, ini ambil data. Nih langsung mau yang ini. Oke, kalau sudah, hapus baris pertama bagian 3, klik kanan, hapus. Yes. Kemudian definisikan bagian 1. Ini kita kecilkan supaya mata kita tidak cepat lelah. Tipe aset tetap, tipe aktiva tetap. Ini land ke land, building ke building, equipment ke equipment, vehicle ke vehicle. Seperti ini. Kode aset tetap, kode aktiva. Keterangan aset, keterangan aktiva. Tanggal pembelian, tanggal pembelian, tanggal pemakaian, umur bulan aset tahun, umur bulan aset tahun, metode penyusutan, ini jodohkan lagi, tidak disusutkan, tidak terdepresiasi, metode garis lurus, oke. Masih ada ini di bawahnya, di scroll ke bawah seperti ini. Akun aset, kita pilih akun aktiva. Ini land ke land, kemudian building ke building, office equipment ke office equipment, vehicle at cost,
seperti ini, pilih oke. Akun akumulasi depresiasi, pilih akun akumulasi depresiasi, ini juga sama, building, office equipment accumulation, depreciation vehicle, seperti ini, pilih oke. Akun beban depresiasi, seperti ini. Depreciation building kita cari di bawah ini, depreciation expense equipment ini, kemudian depreciation expense vehicle, ini dia. Oke, sumber dana kita pilih sumber dana, akun sumber dana kita pilih akun sumber dana. Nah, di sini akun opening balance equity kita pilih yang huruf besar, opening balance equity, ini dia. Pilih oke, kemudian nilai residu ke nilai residu, seperti ini. Selesai. Lihat bagian 2, tidak ada yang perlu dijodohkan, impor data. Oke, selesai. Itu langkah 18. Lanjut, langkah 19, neraca percobaan, biarkan saja. Lanjut, langkah 20. Lanjut, selesai. Pilih selesai. Baik, ini tadi langkah 1 sampai 20. Untuk langkah selanjutnya adalah kita lihat apakah neraca saldo per 30 November sudah sama dengan yang ada di soal. Untuk melihat neraca saldo, lewatnya pilih laporan, kemudian daftar laporan, kita pilih buku besar, kita pilih neraca saldo klasik, klik 2 kali, masukkan tanggalnya, tanggal 30 November 2021, termasuk saldo nolnya dicentang, kita pilih oke. Nah, sudah ada. Kemudian lihat di ini, dilihat di neraca saldo kita ini, kita jodohkan satu-satu, kita cocokkan apakah sudah cocok apa belum. Ternyata setelah diperiksa, akun akumulasi penyusutan baik gedung, baik equipment, baik vehicle ini masih kosong, ini belum ada angkanya. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah kita menghitung penyusutannya sampai dengan tanggal 30 November 2021. Caranya bagaimana? Caranya pilih menu aktivitas, kemudian pilih periodik, kemudian pilih proses akhir bulan. Kita pilih bulannya adalah November, tahunnya 2021, nilai tukarnya biarkan 1. Kemudian pilih oke. Proses akhir bulan telah selesai, kita pilih oke. Kembali ke sini, neraca saldo klasik, kita pilih perbarui. Ini dia, sudah muncul semua. Seperti itu. Kemudian, perhatikan di akun kelompok 3. Ada 2 akun, huruf besar semua ini, opening balance equity dan return earning. Ini huruf besar. Ini adalah akun bawaan dari Accurate, defaultnya Accurate. Ini tidak kita gunakan, maka ini kita harus mengubahnya. Jadi kita harus mengubah return earning dan opening balance equity yang huruf besar ini kita rubah menjadi income summary. Namun sebelumnya income summary yang milik kita juga harus kita ubah, kita hapus. Caranya kita pilih daftar, kemudian pilih daftar akun. Nih, return earning yang huruf besar ini kita klik, pilih hapus, oke. Kemudian opening balance-nya ini kita ganti menjadi income summary akun yang milik kita ini. Tetapi supaya nanti tidak sama nomornya dan namanya sama, income summary yang milik kita ini kita hapus dulu. Kita ingat nama dan nomornya. Jadi income summary milik kita klik, kemudian kita hapus. Oke. Kemudian opening balance-nya kita klik,
kita ubah. Oke, nomornya 3/8001 income summary tadi, kemudian namanya income